Selamat siang, perkenalkan saya Ricky. Kami akan mengadakan diskusi. Dalam diskusi ini adalah berjudul Forum Diskusi Politik, Hukum dan HAM Indonesia. Ada di hadapan saya Pak Tengku dan juga Pak Jenal. Adapun forum diskusi kita pada hari ini berjudul tentang pembahasan sosial berskala mikro dan komunitas dalam penanganan COVID-19 di Kota Bogor atau yang disingkat PSBMK berdasarkan Perwali atau Peraturan Wali Kota Bogor nomor 110 tahun 2020. Baik, saya perkenalkan Pak Tengku dan juga Pak Jenal selaku narasumber kita diskusi pada hari ini. Dan pada hari ini kami berada di Popolo Coffee pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 berada di Popolo Coffee and People, Jalan Loder nomor 9, Baranang Siang, Bogor. Baik, selamat pagi Pak Tengku dan pagi. Pak Zainal. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Ya, terima kasih untuk kehadirannya pada saat hari ini kita mengadakan diskusi tentang politik, hukum, dan HAM di Indonesia. Yang kami mau angkat di sini adalah tentang Perwali Kota Bogor nomor 110 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas dalam penanganan COVID-19 ini. Nah, yang saya ingin dapat masukan dari Pak Tengku maupun dari Pak Jenal tentang pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah. Nah, kira-kira menurut Bapak dengan adanya Perwali ini di Kota Bogor, apa pendapat Bapak? Silakan mungkin Pak Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih forum diskusi ini. Kita coba lihat secara spesifik bagaimana memutus mata rantai COVID-19 ini. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Ricky dan rekan kita Pak Zainal. Dari perspektif masyarakat, saya pikir Perwali ini memang sangat baik. Hanya saja bagaimana kita melihat dari 3 aspek. Ya. Yang pertama adalah dari aspek kesadaran masyarakat itu sendiri. Jadi sebaik apapun aturannya mesti didukung oleh kesadaran masyarakat itu. Baik itu secara personal, secara komunitas maupun berskala mikro ini harus dimunculkan, harus didorong agar disadari betul bahwa Perwali ini dibuat sebenarnya memang untuk kepentingan kita bersama, terutama memang di Kota Bogor. Ya, harapan kita dengan ada kesadaran ini maka Perwali ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga mata rantai COVID-19 ini bisa segera dapat diatasi. Ya. Yang kedua bisa dilihat dari sisi ekonomi. Nah, dari sisi ekonomi masyarakat memang sudah lama sekali ya Pak Zainal. Sudah hampir setahun ya. Hampir. Ya. Hampir setahun. Hampir setahun ya. Jadi banyak masyarakat ini sebenarnya sedang bertanya-tanya ini kapan ini selesai. Jadi kembali lagi kepada kita sendiri. Kita ya. sendiri. Kalau gitu Bapak ya. tadi tanya kapan selesai, ya jawab sendiri lah Ya, kira-kira. jawab sendiri kan gitu. Makanya keluarlah Perwali ini. Iya betul. Oke. Nah, jadi dari sisi aspek perekonomian masyarakat, saya pikir perlu kita sadari semakin cepat ini selesai, perilaku kita semakin baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, mensikapi fenomena COVID ini, maka akan cepat juga ekonomi kita bangkit kembali. Ya, harapan kita itu. Yang ketiga, selain ini yang paling penting,
dari aspek sosial. Iya. Ya kita ini mau ketemu dengan Pak Zainal aja takut kadang-kala ya. Iya. Ketemu dengan Pak Diki aja takut ya. Iya. Padahal Pak Zainal sehat, Pak Diki sehat, Iya. teman-teman kita sehat. Kenapa kita takut? Ada trauma. Iya. Jangan-jangan kan gitu ya. Iya. Kita nggak mau juga sakit Pak. Jadi ini dari aspek sosial ini memang penting juga agar kita bisa menjaga dengan baik. Iya. Ya artinya antara kita dengan sahabat-sahabat kita, dengan keluarga kita, ya sama-sama saling menjaga. Ya. Saya pikir untuk sementara seperti itu, Pak Riki. Ya. Terima kasih. Ya, ada 3 aspek yang Pak Tengku tadi kemukakan, yaitu mengenai kesadaran masyarakat. Kemudian yang kedua adalah masalah ekonomi, dan yang ketiga masalah sosial ya. Nanti kita bisa diskusi panjang lebar apa segala macam. Mungkin ada tambahan dari Pak Jenal sendiri, silakan. Terima kasih Pak Riki atas pembicaraan ini nih, kita diskusi. Ya. Mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu Amin. Amin. dan kita saling bertanya, saling mencurigai apa benar COVID ada atau tidak. Iya. Masalah sekarang masyarakat ini trauma Pak. Dengan ambulan datang pun semua apapun yang terjadi penyakit dikit COVID. Iya. COVID. Orang sakit atau meninggal apapun disebut COVID Pak. Benar ini. Sekarang orang meninggal nih, pas ambulan, udah sistem steril, udah. Kadang-kadang orang bertanya, ada apa ini di masyarakat ini? Kadang-kadang masyarakat jadi timbul keresahan, usaha pun juga banyak karyawan PHK, dan inilah kesadaran masyarakat juga satu kurang. Bukan mau kita cepat, tapi kita juga tidak punya saling membantu, bergotong royong lah ya, terhadap Pemda juga saling menghargai. Kadang-kadang kita kurang kesadaran, masker juga kurang Pak. Saya lihat masyarakat, pemerintah sudah semaksimal mungkin lah, saya pikir udah cukup ya. Kalau masalah masyarakat yang kadang-kadang tidak peduli, kadang-kadang karena sosialnya apa Pak, kehidupan dia udah apa istilahnya, banyak PHK. Masyarakat PHK, mencari uang kita serba salah, kadang-kadang timbul. Ya, itulah kadang kita sosial di masyarakat ini, kita Pemda pun juga harus bagian kayak sembako pun juga tidak merata Pak. Satu, itulah yang membuat kita satu bagi penduduk yang tidak domisili. Ya. Itulah kadang-kadang berpermasalahan di situ. Ya, kita bisa menekan masyarakat Pemda ini dengan aturan-aturan begini, sedangkan perut dia juga kehidupan dia udah menurun benar. Tidak diperhatikan. Kita harus bertanya, masyarakat ini maunya kemana? Dan kita juga harus berlapang dada. Jangan-jangan PSBB tidak pakai masker 250.000, 500.000 kena denda. Kita harus kasih solusinya. Ada kan harusnya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, gitu, saya tertarik dengan apa yang Pak Jenal kemukakan, adanya denda 250.000. Ada anekdot di luar mengatakan, daripada kita buat umpamanya bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker didenda 250.000. Tentu mereka juga biasa-biasa saja karena dianggap COVID ini sesuatu yang antara ada dan tiada. Ya. Ada anekdot di luar mengatakan, coba dibalik. Yang menggunakan masker diberikan 250.000. Nah, kira-kira menurut pendapat Bapak gimana? Ini menarik sekali. Jadi sebenarnya kalau kita lihat fenomena masyarakat ya, masyarakat sebenarnya sudah sangat lemah. Ya. Ditambah lagi melemahkan mereka dikarenakan situasi ini. Ya. Dari sisi ekonomi ya Pak. Ya. Nah sehingga menurut saya sepikir ada 3 pendekatan kita bisa lakukan. Ya. Yang pertama memang pendekatan dari sisi regulasi atau dari sisi aturan main. Ada pendekatan regulasi atau aturan main dari pemerintah yang sah, kita sepakati bersama. Di mana pemerintah menerapkan ini untuk menjaga kedisiplinan masyarakat. Ya. Nah, saya pikir itu penting dari pendekatan itu. Ya. Yang kedua, saya pikir juga harus ada pendekatan sosialisasi.
ada kita edukasi masyarakat Ya. agar bukan hanya dia pada pendekatan regulasi, tapi juga pendekatan edukasi, menginformasikan ini penting kepada masyarakat, karena banyak juga masyarakat sebenarnya mereka mengetahui pakai masker itu karena hanya ya orang lain pakai masker dia pakai masker, tapi nggak tahu persis sebenarnya fungsi masker itu untuk apa. Ya. Nah sekarang kita juga ada lihat kan fenomena masker scuba. Nah ya. misalnya kan sudah tidak boleh dipergunakan. ya nggak boleh Scuba. dipergunakan. Ya. Nah harusnya ada pendekatan edukasi. Ini masker ini sebenarnya untuk apa? Lalu bagaimana cara pemakaiannya? Dan yang memang standar medis itu bagaimana? Iya, iya. Nah dengan ada edukasi yang baik sehingga masyarakat menyadari masker itu memang untuk kepentingan mereka sendiri Ya. dan kepentingan kita bersama. Ya. Bukan hanya menggunakan masker, tapi ada fungsi yang mereka ketahui yang benar. Bukan hanya sekedar ditayangkan lewat iklan, Ya. tapi memang edukasi betul kepada masyarakat. Yang ketiga, pendekatan ekonomi masyarakat. Nah inilah Pak Arki, ya, ini menarik ini. Karena orang bilang kan perut kosong itu mau kita bicara apapun orang nggak bisa dengar. Ya, ya, ya. Nah, jadi kalau bisa memang ini dilakukan semacam pendekatan betul tentang ekonomi ini. Kira-kira dalam situasi COVID ini bagaimana rakyat atau masyarakat bisa bergerak untuk mendapatkan sesuatu yang memang mereka butuhkan. Dari sisi ekonomi, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, tetapi juga diedukasi. Oh kalau boleh begini, caranya begini, sehingga masyarakat tahu betul apa yang mereka lakukan, tapi tidak memutuskan ekonomi mereka. Ya. Kalaupun ada pembagian tunjangan sosial misalnya dari pemerintah, ya dicek betul agar merata, agar adil, agar tidak ada kesan aplikasi. Ya kita sih sadari betul ini bukan pekerjaan mudah, tapi itulah tugas kita bersama. Ya terutama pemerintah yang punya akses yang luas tentang data-data masyarakat, mungkin bisa dimanfaatkan agar masyarakat mendapatkan hak-haknya. Saya pikir itu Pak Riki. Ya. Baik, terima kasih untuk masukannya Pak Tengku dan juga Pak Jenal. Kami kedatangan satu orang rekan lagi, Bu Hajah Waliyah. Selamat bergabung Bu Hajah. Ya, oke. Mungkin beliau agak terlambat. Kami sedang ada diskusi tentang batasan sosial berskala mikro dan komunitas dalam penanganan COVID-19 di Kota Bogor. Berkaitannya dengan Perwali Kota Bogor nomor 110 tahun 2020. Nah ini kami sudah diskusi sedikit tentang apa dan bagaimana tentang kenapa wali kota itu menerbitkan perwali itu sendiri. Tadi sudah ada masukan-masukan dari Pak Tengku maupun Pak Jenal ya, tentang kesadaran masyarakat, ekonomi, sosial, kemudian masyarakat juga sering bertanya-tanya, curiga tentang COVID. Ini sebenarnya COVID ini ada atau enggak sih? Nggak kelihatan sih. Nggak ada bentuk ya. Makanya tadi saya Nggak ada bilang wujud. ini antara ada dan tiada ini. Benar nggak gitu? Iya. Kita alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih bisa Komunikasi. berkomunikasi ya, kami bisa berkomunikasi. Nah, ini mungkin dari Bu Haja ada masukan lagi? Ya mungkin kembali ke rakyat yang kecil ya, mereka bingung juga ya. Iya. Karena kan mereka harus makan, tapi sementara dari pemerintah mungkin mereka tuh kebingungan, saya ini harus gimana. Sementara kan harus ngasih makan keluarga. Iya. Ya. Itu mungkin ya. Jadi Ya. bingung lah semungkin, dan yang di perang itu apa, yang dilawan apa, nggak ada wujud ya. Nah, ini makanya tadi saya kemukakan bahwa ada fenomena di luaran sana mengatakan bahwa yang tidak pakai masker didenda 250.000. Makanya cepat-cepat pakai masker. Bagaimana kalau itu kita balik? Iya. Yang pakai masker diberikan 250.000 gitu. Berani nggak pemerintah gitu? Kira-kira seperti itu ya. Karena memang masyarakat di Kota Bogor sendiri ada yang patuh, ada yang tidak. Ya, saya juga banyak temukan di luaran sana. Ada sementara mohon izin namanya Pol PP sebagai penegak hukum juga penegak perda itu sendiri atau perwali melihat acuh tak acuh gitu, melihat
masyarakat yang tidak menggunakan masker. Iya. Ya. Jadi didiemin aja lah kasar gitu. Nah, kenapa juga akhirnya wali kota juga menerbitkan ini, sampai juga menerbitkan perwali adanya sanksi Bukan administrasi. Bukan wali ya. Menurut Pak Tengku ataupun Pak Jenal maupun Bu Hajah Waliyah, ini kira-kira bagaimana nanti ini penerapan? Ini Pak Riki ya. Ya. Sebenarnya perwalian ini kayak macam bupati memberikan solusi juga kepada masyarakat. Ya. Contoh kecilnya aja Pak ya. Ada pegawai mungkin dari Bogor mau ke Jakarta, dia naik kereta. Kita nggak tahu Pak yang namanya masyarakat standarnya masker aja kita kan nggak tahu, yang penting pakai masker. Sedangkan dia mau berangkat kerja, maskernya nggak standar Pak. Naik kereta lah, ditolak. Wah ini bukan scuba, nggak bisa. Sebenarnya harus pemerintah harus antisipasi. Jangan dia gara-gara kerja terhambat kan. Seandainya dia memang bukan masker standar, kasihlah dari PJK. Ya udah Pak, ini Bapak nggak boleh besok, kasih satu. Jadi harus memberi jalan juga, jangan hanya memberi perintah pelarangan begitu, dan harus memberi solusi juga kepada masyarakat juga. Kita kan belum ada standar ini, standar masker. Udah yang penting ada pakai masker aja masyarakat kan. Sekarang baru keluarkan masker yang standar yang ini. Kalau yang masyarakat namanya dibagi ya pakai aja. Yang penting nggak kena COVID. Harusnya pemerintah juga harus jeli dengan transportasinya juga, PJKA. Jangan bisa melarang, nggak boleh umur sekian, nggak boleh naik kereta umur gini. Nah itu harus ada solusinya juga ke masyarakat. Jadi masyarakat juga nggak bingung gitu. Ya itu terima kasih Pak, itu aja pemasukan saya Pak. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu Hajah? Ya memang sementara yang rakyat bawah ya kebingungan ya. Saya suka ke pasar gitu ya, pasar tradisional. Mereka, nggak pakai, katanya kalau waktu nggak mati aja. Iya, jadi mereka nggak. Antara acu dan tidak acu ya, acu nggak acu. Ya, mungkin karena gimana ya, kebingungan juga siapa sih yang saya ini kan. Iya. Di bawah ya, saya terjunnya di bawah ya, ke pasar tradisional lah misalnya. Iya, justru ini kan kenapa wali kota ini menerbitkan perwali lagi melalui kabak hukum ya. Melalui kabak hukum adanya perwali, karena kan kemarin kita sudah ada PSBB, kemudian PSBB diperpanjang, kemudian ada lagi. Nah, sampai juga terbit perwali ini tentang pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas. Karena di dalam komunitas itu sendirilah yang timbul mungkin sama siapa? efek daripada COVID-19 ini. Nah, ini yang perlu pemahaman seperti apa kata Pak Tengku tadi, pemahaman. Ya? Saya sempat berdiskusi juga melalui dengan kabak hukum waktu itu. Cuman saya di pertelepon ya waktu itu dengan RRI Bogor. Kami sempat diskusi dengan beliau. Saya bilang, Pak, ini harusnya bagaimana penanganannya di bawah? Nah itu tadi saya sering dapat temuan-temuan di lapangan, mereka tidak menggunakan masker, sehingga mungkin penyebaran COVID-19 ini di Kota Bogor ini menjadi begitu cepat dari zona kemarin sampai zona merah. Sekarang udah kuning. Sekarang sudah kuning. Ya. Sempat dari 68 kelurahan yang ada di Kota Bogor itu lebih dari hampir 75% itu terdampak. Makanya terbitlah perwali ini mungkin ya. Ini makanya nanti satu saat juga kalau kabak hukum berkenan, kita adakan diskusi lagi, kita pendalaman bagaimana sih penerapannya terhadap masyarakat. Seperti tadi Pak Tengku bilang, edukasi terhadap masyarakat. Mungkin bisa digali lebih dalam lagi tentang edukasi itu sendiri kepada masyarakat. Kira-kira mau seperti apa ini Pak? Saya pikir begini, terbitnya perwali ini memang akan mengikatkan kita semua. Ya. Yang pertama, dari pihak aparatur pemerintahan, dia memiliki dasar hukum untuk melaksanakan pengawasan dan sekaligus penindakan terhadap pelanggaran kedisiplinan
masyarakat, ya. person to person ataupun komunitas tertentu Ya. bisa dilakukan secara baik. Yang kedua, masyarakat itu sendiri tadi mereka kadang tidak melihat aturan secara keseluruhan, tetapi mereka tahu aturan itu sebenarnya kalau ada penindakan. Iya, Ya, baru. ya. Kan gitu ya. Ya. Hari ini dilakukan razia, Baru ngeh ya. mereka terjaring razia, lalu mereka ditindak, baru mereka menyadari ada regulasi itu. Ya. Oleh karena itu, jangan seperti itu, maka dilakukanlah tadi dari pendekatan edukasi. Ya. Jadi perwali ini mungkin kita dan kalangan-kalangan tertentu memiliki satu interest untuk melihat secara mendalam dan mereka mematuhinya. Ya. Tapi masyarakat awam yang disibukkan dengan kegiatan-kegiatan mereka, mereka nggak ada waktu untuk mempelajari itu. Kita harus cari bagaimana metode edukasinya. Nah, yang tepat. Apakah metode edukasi, mohon maaf ya, Ya. apa lewat makanan, Iya. apa lewat minuman, apa lewat stiker, apa lewat apa, kan bagus. Ya. Jadi saya pikir metode harus dicari agar masyarakat itu teredukasi, tidak hanya masyarakat kalangan tertentu, tapi keseluruhan. Yang ketiga, saya pikir memang ini kalau orang bilang ini naik turun. Ya. Jadi dari misalnya zona merah, naik turun lagi ke yang lain. Nah, pemerintah tahu betul perkembangan di zona ini per kecamatan atau per wilayah kelurahan. Nah, tetapi zona ini belum melingkupi pada komunitas tertentu. Hanya itulah edukasi tadi itu diperlukan betul. Tinggal cari metode yang efektif. Bagaimana cara melakukannya? Mungkin begitu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, serta share video ini. Terima kasih.